Dapurnya di mana ya? Saya curiga di sini sih. Oke, kita buka. Ada dapurnya. Ya, seperti dugaan saya, ini dapurnya. Keren banget sih nih. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto dari channel Real Estate. Kali ini kita sedang berada di satu perumahan yang termasuk perumahan mewah di bilangan Sidoarjo. Posisinya 0 Jalan Raya Surabaya Sidoarjo. Perumahan apa itu? Ya, inilah dia. Givana Homes. Percaya nggak? Perumahan di sini harganya start 600 jutaan. Dan rumah yang sedang kita review kali ini harganya di sekitaran 1 M-an. Sekarang kita bahas satu-satu mulai dari bagian depannya ya. Oke, yuk. Untuk bagian depan, ini kita pertama akan bertemu dengan carport. Carport di sini lumayan lega, cukup untuk 2 mobil kecil, tapi kalau mau aman ya 1 mobil besar dengan beberapa sepeda motor. Dan ini carportnya menggunakan batu sikat, jadi dia tidak licin walaupun kena cipratan air. Tapi kalau untuk bagian dalam masih aman ya, karena kan ada kanopinya. Sebelah sini di bagian bawah ini ada yang namanya tali-tali air. Ini unik ya, jadi selain ada kesan seni atau nyeninya dan uniknya, si tali-tali air ini juga berfungsi betulan, karena ketika ada cipratan air yang masuk atau habis kita nyuci mobil atau ya mungkin siram-siram, ini bisa membawa air untuk menuju ke tempat yang lebih rendah tanpa ini tergenang. Ini juga sama kurang lebih. Yang di sebelah ada taman, ada pohon yang seperti ini. Ya memang baiknya sih bukan pohon yang berbatang besar ya, hanya untuk hiasan aja. Oke, nih ada yang menarik di sini nih. Ini dia, pakai cor-coran ya. Ini dia tempat untuk meteran listrik. Dia pakai kaca. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk kotak surat. Jadi dia posisinya dari depan, kemudian masukkan. Nah, ada surat nih di sini kelihatan. Dan ya lebih memudahkan juga untuk tahu ini istilahnya listriknya lagi jelek atau enggak apa ya, bahasa Indonesianya ngejepret. Kemudian untuk bagian depan temboknya ini dia simple aja, dia nggak banyak permainan yang aneh-aneh. Hanya di sebelah kanan saya ini ada roster. Buat apa fungsinya nanti kita bahas pas kita di dalam ya. Dan ini adalah pintu untuk menuju ke area servis. Apalagi ya, oh ini nih dia ada batu, kayak batu-batu kali gitu ya. Ini fungsinya ya supaya nggak nyiprat aja sih kalau pas kita buka keran, juga menambah keindahan. Bisa dikasih warna ini atau mungkin warna putih, ya itu terserah selera ya. Nah lanjut mendekati bagian dalam rumah, kita ketemu dengan teras. Terasnya di sini dia kesan naturalnya dapet ya. Dia pakai batu batu kali ya, batu andesit. Jadi dia motifnya kasar, jadi kalaupun toh ternyata masih ada cipratan air, dia nggak licin. Nah di sebelah sini ini memang dia tidak mentok untuk jendelanya sampai ceiling, tapi dia dari bawah sampai atas ini cukup tinggi, pastinya akan mengakomodir untuk sinar matahari masuk lebih banyak ketika siang hari. Dan kalau dibuka ini jendelanya juga bisa dapat udara yang lebih banyak. Kita coba bagian dalam yuk. Oh ya, sebelum masuk ini untuk pintu dia menggunakan bahan engineering wood, jadi cukup kokoh juga ya dia ya. Bukan pakai double multiplex. Oke. Ini ketika kita masuk pertama, kesan yang didapat adalah kesan kokoh karena dia
sangat tinggi untuk pintunya, dan engselnya juga ini menarik nih. Dia menggunakan engsel model pivot. Tuh, coba bisa dilihat ya. Ini cukup PR sih kalau bukan tukang yang ahli dalam memasangnya. Oke. Nah, ketika pertama kali masuk ke dalam bagian dalam rumah, ini kita akan menemukan satu ruang, ya bukan ruang tamu ya, ini foyer. Kalau orang sini nyebutnya foyer. Tidak terlalu luas karena memang sesuai dengan fungsinya. Mungkin kita bisa tempatkan sofa kecil di sini untuk kita bisa melepas sepatu ataupun memakai sepatu ketika mau keluar rumah, dan bisa simpan juga rak sepatu di sini. Ya, mungkin tidak terlalu besar. Lebih lanjut ke bagian dalam. Ketika masuk ke bagian yang lebih dalam di bagian rumah ini, kesannya lega banget. Jadi gimana ya? Ini memang dia ada living room juga dining room dijadikan satu, tapi view-nya tuh langsung ke bagian taman belakang. Cahayanya pastinya lebih banyak, terkesan luas, dan juga ada hijau-hijau atau hal-hal yang indah yang bisa kita lihat sambil makan, sambil duduk nonton TV dan sebagainya. Kesannya enak ya. Nah, tapi sebentar sebelum saya bahas itu satu, ini kan sudah mentok ya. Di belakang sudah tangga untuk ke bagian atas, tangga ART. Dapurnya di mana ya? Saya curiga di sini sih. Oke, kita buka. Ada dapurnya. Ya, seperti dugaan saya, ini dapurnya. Keren banget sih nih. Jadi dia ini dapur bersih ya, tapi bisa juga dapur kotor sih. Simple aja dapurnya. Dia bergabung dengan area makan atau dining room. Tapi ketika pun ada mungkin tamu-tamu atau orang-orang dekat kita lagi main ke rumah dan tidak ingin kelihatan kayak acak-acakan atau gimana, tutup aja nih. Kebetulan kita belum beres-beres umpamanya, tutup aja. Nah, ini dapat kesan lega tapi juga elegan karena dia menggunakan black mirror. Kesan elegannya dapat, dan tetap kerasa luas. Terus ini lagi nih, ada tempat penyimpanan yang ya banyak lah hitungannya ya. Nah, di sini ada 2, di sini ada 2, di bawah juga masih ada 4 bukaan, dan ini bisa dibuka semua ya. Wah, ada makanan, hanya display guys. Ya, di bawah juga bisa untuk penyimpanan. Ini sama ya, kanan kirinya. Kemudian tabelnya dia simple aja, pakai granit warna hitam dengan kompor tanam. Sinknya model single gini, nggak ada macam-macamnya. Ambalan juga. Dia modelnya asimetris ya, jadi cukup menarik, nggak monoton. Kalau cuman rata naik gitu seperti tangga, kurang oke ya. Tapi kalau begini ada nyeninya. Ini juga nih menarik nih. Ini menggunakan Ini GRC yang pakai motif kamprot. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang berbeda, ada nyeninya. Cuman ya ada risiko juga sih, susah bersihinnya. Nah, lanjut ke bagian lebih dalam. Jadi kita sudah bahas untuk area tempat makan. Di sini juga ada ruang keluarga, bisa nonton-nonton sebelah sana. Ya, sofanya cukupan lah segini ya. Kalau mau ditambah lagi bisa. Nanti posisinya ya itu bagian desain interior yang lebih ngerti ya. Ini sekarang kita ke bagian taman. Wah, ini anginnya kencang banget nih. Begitu kita buka, langsung ada angin yang berhembus. Ini dijamin enak banget nih kalau kita lagi makan, ada semilir angin, lagi nonton, ini dibuka. Bener-bener suasananya enak. Ini pentingnya nih, ada taman bagian belakang. Yuk kita bahas bagian belakangnya. Untuk taman dia memang tidak terlalu besar, jadi full dari ujung sampai ujung 6 meter.
Ini lebarnya mungkin sekitar 2,5. Sorry, ininya 2 karena ini kepotong untuk bagian terasnya. Dan ini lantainya dia menggunakan apa ya, wood plank ya, bukan kayu asli ini. Ya, lebih tahan cuaca sih. Tinggal nanti pernisnya aja yang lebih bagus. Oke, dindingnya pakai kamprot, jadi kesan naturalisnya atau industrialisnya juga dapat. Dan ini dindingnya dia tinggi sekali ya, jadi area privasinya tetap dapat. Antar tetangga ini nggak bisa saling ngintip. Sekarang kita mau naik ke area lantai 2. Pertama, ketika kita menuju ke area tangga, ini ada perbedaan warna antara ruangan lainnya dengan area tangga. Dia menggunakan sama ini apa ini, kayu komposit kayaknya ya. Kalau enggak pakai conwood sepertinya ini. Nah, ini memang bisa memberikan kesan lebih hangat. Jadi masuk ke area yang lebih dalam, ke bagian rumah, kehangatan pun muncul. Oke. Dan ini railingnya juga sama, menggunakan conwood tadi, tapi dia tetap pakai tahanannya besi. Ini tebal banget ini. Oke, yuk naik lanjut. Di bagian sini ini ada jendela, dan jendelanya ini bisa dibuka. Nah, 2 arah ya. Jadi selain bisa mendapatkan cahaya yang baik, juga dapat udara dan apa ya, sirkulasi udaranya bagus banget. Masih ada lagi di sebelah sana, ada jendela lagi, tapi itu jendela mati. Gak apa, ini cukup untuk membuat pencahayaan di area sini jadi bagus. Oke, tambah lagi lampu-lampu, ambience-nya jadi kelihatan kerasa lebih hangat ya. Yuk lanjut. Untuk tangga, kesannya tuh lega banget. Saya lihat, oh iya, ini tangga kan beberapa rumah tuh mungkin lebarnya sekitar 80 sampai 90, tapi ini 1 meter. Ya termasuk ini ya railingnya. Jadi lega banget. Ini beneran ketika kita bawa barang yang gede, ini bisa sangat mudah untuk dibawa. Contohnya mungkin kasur ukuran king size sekalipun. Ini enak bawanya ke sini, dan di belokan-belokannya juga cukup lega. Mau bawa kulkas sekali ke atas ini masih bisa ini. Oh ya, di setiap lantai ini ada MCB-nya sendiri ya. Nah, ada lampu lagi. Ini bikin kesan lebih hangat dan mewah. Sekarang kita mau masuk ke area lantai 2. Tapi ada yang menarik di sini. Yuk. Ya, inilah lantai 2, isinya full kamar. Serius, ini gede banget. Ketika pertama kali masuk ke ruangan ini, kesannya tuh apa ya? Cepet-cepet tidur. Jadi karena kerasa ambience-nya ada lampu-lampu yang warna apa ya? Warm gitu. Jadi kesan hangatnya dapet, dan kasurnya juga gede, kamarnya gede, nggak sumpek. Nah, ada satu lagi, dapat balkon. Yuk. Ini balkon full, 1 ukuran kamar lebarnya. Kemudian untuk bagian dari tembok rumah ke balkon, tembok balkon sini atau pagarnya, ini sekitar 1 meteran. Cukup lega. Sini bisa ditaruh kursi, bisa taruh meja kecil untuk ngeteh sore-sore sambil ngelihat ke tetangga ya. Yang lihat ke depan. Dan ini dia untuk pagarnya menggunakan tembok. Mungkin sedikit boros, tapi kalau saya lihat ini kan kamar nih. Betul juga, karena menjaga privasi. Kalau dari bawah itu nggak bisa langsung tembus ngeliat ke bagian dalam. Ini kan full nih jendela dari bawah sampai ceiling. Jadi kalau ada orang di bawah kan kelihatan kalau pakai pagar besi yang garis-garis. Ini termasuk oke. Nah ini bawahnya sekarang. Ini dia lantainya sama, menggunakan conwood kalau ini ya. Kemudian, ini ada ketinggiannya berbeda ya. Jadi ini lebih turun ke area sana, dari sini ke sana juga lebih turun. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kalau dari sudut pandang saya ini kelihatan banget. Dan situ ada fall drain.
floor drain. Sorry, ribet. Jadi kalaupun ada air yang cipratan-cipratan masuk ke area balkon, bisa langsung terbuang ke sana. Inilah kamarnya. Ini walaupun kamarnya sudah lumayan besar, menurut saya ya, dia tetap ada permainan cermin. Dia cerminnya pakai black mirror, jadinya itu tadi nggak ngejreng. Oh, ini untuk utility area. Saya dengar di sini ada outdoornya AC. Ya, ini sebetulnya bisa untuk talang, jadi buangan air dari atas ke sini, bisa juga untuk utility area. Dan selain itu bisa menambah pencahayaan, juga sirkulasi udara. Lumayan bisa naruh jendela di sini yang berfungsi baik. Hah? Saya baru nyadar, ini sebenarnya bukan benar-benar kamar tidur, tapi ini kita sudah berada peralihan di yang namanya walk-in closet. Jadi benar-benar kamar ini lengkap. Tempat tidur ada, balkon ada, walk-in closet ada. Tuh, di situ juga ada toiletnya, ada kamar mandinya. Ntar, ini walk-in closetnya segini memang tidak terlalu besar, tapi termasuk oke untuk ditinggali ya sepasang suami istri. Ini barang suami, ini barang istri. Biasanya lebih banyak cewek ya, belum tentu juga sih. Ini dia menggunakan sliding pintunya ini. Jadi dia bisa meminimalisir apa ya, tempat. Jadi nggak makan tempat lah maksud saya. Terus ini bagian atas bisa untuk gantungan, bawah mungkin untuk koper atau barang-barang yang agak besar. Nah, di sebelah sini ini untuk pakaian yang dilipat. Oh, ada laci-laci juga di bagian bawahnya. Oke, ini kanan juga sama ya. Oh iya, sama. Ini dia mirror gitu ya, kanan kirinya sama. Ini kamar mandinya nggak ada pintu, karena kan isinya ya suami istri di sini ya. Ini pertama ketemu ada wastafel. Ini modelnya di bawah ya, jadi apa istilahnya undermount, jadi nggak terlalu kelihatan kalau kotoran-kotoran di sini, tapi tetap harus dibersihin sih, jangan jorok ya. Cuman enak aja buat ngangkatnya, buat bersihinnya. Dan ini ada cermin juga, gede banget cerminnya. Ini jadi terkesan lebih luas, dan kita mau mau berias di sini leluasa. Terus sudah ada colokan listrik, mungkin mau pakai dryer atau alat elektronik lainnya, sambil ngecas HP, mungkin sambil merenung nih di sini nih. Ngecas HP, kemudian oh ini sudah pakai Toto ya, saniternya di rumah ini semuanya pakai Toto. Klosetnya di sini. Oh ini area kering, ini area basah ya, karena kamarnya besar jadi enak ya. Ini area keringnya luas banget, area basahnya untuk mandi. Ini cukupan sih ini tuh, saya gerak-gerak ini aja masih enak, nggak sampai mentok ya. Dan ini tetap pakai tutup. Nah, ada kaca lagi sehingga nggak nyiprat ke bagian area keringnya. Lantainya dia pakai granit tile, bukan granit beneran. Terus dindingnya dia tutup pakai keramik full dari bawah sampai ceiling bagian atas. Jadi kesan lembab-lembab itu bisa hilang. Cuman di sini exhaustnya kurang ya. Ya nanti bisa ditambahkan sendirilah. Tapi kalau untuk ventilasi udara itu masih dapat sedikit kisi-kisi di sebelah sini dan juga di ujung bagian kiri saya. Dan oh ini dia pakai sunglass ya, tapi kaca sunglassnya stiker apa asli? Oh, ini sepertinya asli, pakai sunglass. Sekarang lanjut ke lantai 3. Nah, di peralihan antara lantai 2 ke lantai 3, ini juga ada kaca yang tembus tadi dari bawah. Di atasnya juga masih ada kaca. Jadi beneran sebenarnya rumah ini walaupun tanpa lampu masih bisa terang, mengakomodir pencahayaan yang baik karena adanya jendela-jendela tadi. Ini area lantai 3. Di sini ada 2 kamar. Kita lihat kamarnya dulu deh. Aduh.
Nah, ini kamar anak sebetulnya karena tidak terlalu luas. Tapi coba kita harusnya bisa nebak nih. Kalau modelnya seperti ini hiasannya, ini kamar anak cewek apa cowok? Ya kalau tebak-tebakan sih ya kamar cowok ya. Tapi sekarang atlet wall climbing juga banyak loh cewek. Tapi ini kesannya maco banget ya. Cocok buat anak cowok. Ini kamarnya memang tidak terlalu luas. Tidak full 3x3 karena dia kepotong ada kamar mandi sedikit di situ, nanti kita bahas. Nah, ini nih. Untuk menyiasatinya, tadi kan saya bilang kamarnya tidak terlalu luas. Dia menyiasatinya dengan cara menggunakan cermin. Jadi terkesannya luas ruangannya. Nah, apakah ini lemari? Tebakan Anda salah. Ini bukan lemari, ini tempat untuk belajar. Jadi nanti di sini sudah ada meja ya, kemudian ada kursi. Jadi nanti anak-anak bisa belajar di sini. Untuk buku-bukunya bisa di mana? Ya, ini kan posisinya gini nih, cantolan gini. Ini bisa nanti di board dibuatkan rak-rak seperti ambalan-ambalan yang lebih kuat. Oke, lanjut. Oh, di atasnya ini masih bisa untuk nyimpan barang. Tapi untuk menjangkaunya kita tetap butuh bangku ya, supaya bisa naik ke bagian atas. Nah, ini baru lemari. Ini untuk pakaian yang digantung. Kemudian bagian atasnya bisa untuk naruh barang-barang yang tidak terlalu sering dipakai. Untuk bawahnya bisa untuk naruh pakaian yang dilipat atau perlengkapan-perlengkapan lainnya. Oke. Oh iya, karena ini menyiasati ruangan yang kecil tapi butuh penyimpanan yang banyak. Gimana caranya? Nih, dia pakai memanfaatkan bagian bawah kasur. Jadi dia ada laci-laci penyimpanan. Tuh 2, 3, 4. Dan di sebelah sana juga ada 4. Jadi 8 ruang rahasia. Hampir semuanya di rumah ini tempat tidur dan di bawahnya tuh ada laci-laci penyimpanan. Nih, dapat balkon. Balkonnya sama, tidak terlalu luas, sekitar ini lebih sempit dari yang tadi ya. Sekitar 60 sentian. Kemudian lebarnya dia 3 meteran. Ya cukup oke kalau untuk sekedar duduk-duduk, merenung atau berdiri ngeliatin keadaan sekitar. Ini kamar yang sebenarnya ukurannya sama, tapi dia modelnya mirror, satu sini satu sini. Cuma di sini dia tidak dapat balkon. Yang tadi sana ada balkonnya, tapi ini bisa dibuat balkon juga. Tuh pemandangannya dong. Jadi kalau udah ada rumah-rumah di sana, di sebelah situ nanti ada taman tuh. Keren. Ini bisa dimodif, dibuat balkon, kasih pagar di situ. Jadi cakep banget. Sekarang kita lihat kamar mandinya di lantai 3. Inilah kamar mandinya di lantai 3. Dia cukup luas lah untuk kita beraktivitas, baik itu mau menabung di sini, buang air besar, untuk kita cuci tangan. Kemudian ini lega banget sih menurut saya ya, bukan cukup lagi tapi lega. Kemudian di sini ada area basah untuk mandi, jadi area kering, ini area basah, dan sama dia ada perbedaan ketinggian juga sehingga cipratan air dari area basah tidak masuk ke area kering. Walaupun dia sudah pakai tutupan begini, double protection, dia pakai perbedaan ketinggian tadi. Oke, sama di sini kamar mandinya semua menggunakan shower ancuran, dindingnya juga full pakai keramik sama. Dan dapat ini juga sama pencahayaannya. Sudah kamar ini ada 2 kaca mati, jendela mati maksud saya, dengan kisi-kisi di bagian atasnya. Jadi cahaya dapat, udara juga dapat. Colokan sama di dekat wastafel ada. Ya, inilah lantai 3. Ada lagi ruangan yang kita belum eksplor. Di sebelah mana? Ikut aja dulu deh.
Nah, seperti yang saya janjikan tadi, di rumah ini ada service area, ada juga kamar untuk ART, tapi di sebelah mana? Di sebelah sini. Nanti dulu deh, belok dulu deh. Di sini ada satu tempat, ini bukan toilet ya, ini powder room. Jadi dia hanya ada kloset, kemudian ada wastafel dan juga cermin. Ini hanya untuk apa ya? Nanti mungkin kalau ada tamu ke sini mau ke toilet ya silakan di sini. Ini nggak bisa buat mandi ya, karena bukan kamar mandi. Nah, ini nih. Ini adalah area servis. Ada toilet untuk ART, ada untuk dapur kotoran di sebelah sini, dan juga jemurannya di atas. Tempat cuci juga bisa di atas, bisa di bawah sih. Dia pakai tangga spiral. Kita coba naik. Yuk. Nah, ini area untuk mesin cuci di sebelah sini. Kemudian ini kamar ART. Kalau mau ke toilet gimana? Ya ke bawah tadi ya. Cukup lega, sekitar 2,5 meter kali 2 meter. Oke, yuk lanjut, kita naik lagi, masih ada satu lantai. Nih, jadi di setiap lantai untuk service area ini ada ruster-ruster, mulai dari lantai 1 tadi yang dari depan kelihatan kan, lantai 2 juga ada, lantai 3 juga ada. Dan atasnya ini ada skylight, jadi bisa melihat sampai atas. Ya maksudnya untuk jemuran sih, biar sinar matahari tetap bisa masuk. Tapi ada baiknya juga kalau nanti kita beli di sini nih, kita pakai ini kanopi yang sliding. Jadi ketika tidak hujan kita buka, enak. Udara banyak, matahari juga bisa lebih banyak masuk, pakaian tetap kering. Tapi kalau hujan ya ditutup. Ini ada gudang di sini. Gudangnya tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk naruh barang-barangnya. Ukurannya sekitar 1,5 meter kali 1 meter.